Setelah kita melaksanakan pernikahan, biasanya ya bagi pasangan suami istri yang telah menikah itu, para keluarga mengadakan resepsi pernikahan atau kita sebut juga dengan walimatul arsi, yang mana hukumnya sunat ya, dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kita jangan maksain diri. Yang wajib itu adalah nikahnya, sedangkan untuk resepsinya itu merupakan sunnah ya, tidak diwajibkan. Jadi jangan salah kaprah, kalau nggak ada resepsi nggak nikah, jangan sampai terjadi demikian ya. Tradisi upacara walimatul arsi sebagaimana yang terjadi di masyarakat ya, dilaksanakan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang sesuai dengan adatnya ya, dengan adat, ada upacara adat ya, biasanya itu adat dari Jawa, dari Betawi, Sumatera dan sebagainya ya. Negara kita terdiri daripada bermacam-macam adat istiadat ya, tentu mempunyai adat yang berbeda-beda. Tidak apa-apa, di sini tidak dilarang, tapi pada prinsipnya tradisi tersebut dibolehkan sepanjang tidak menyimpang dari syariat Islam. Jadi boleh-boleh aja asalkan tidak menyimpang daripada syariat Islam. Hal yang perlu diperhatikan apa saja dalam saat walimatul arsi, yaitu tidak boleh membuka aurat ya. Jelas pengantin putri harus memakai gaun pengantin yang menutupi auratnya ya, dimana aurat seorang wanita itu ya hanya muka dan kedua belah telapak tangan ya. Boleh aja, apalagi zaman sekarang ya, ada ya yang memakai misalkan ya adat Jawa ya, itu bisa kita memakai hijab ya, sehingga menutupi auratnya ya. Dan juga tidak meninggalkan sholat. Nah biasanya nih para pengantin ya atau orang tuanya saking banyak tamunya sampai dia meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib hukumnya ya. Jadi jangan sampai pas walimatul arsi itu, pas resepsi itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, baik pengantinnya maupun keluarganya atau kita yang bertugas ya menjadi panitia dan sebagainya yang mengadakan resepsi itu, ikut meramaikan resepsi itu. Jadi jangan sampai tuh, banyak yang terjadi begitu, jangan sampai hal ini terjadi ya. Dan pengantin itu juga tidak boleh berjabatan tangan dengan muhrimnya. Kadang ada yang nggak tahu mungkin ya, jadi kadang-kadang tangan main tarik aja, main salaman ya, sedangkan kadang-kadang undangan nggak tahu, bahkan pengantinnya pun nggak tahu. Itu kita antipasi, kita udah jaga jarak aja. Waktu salaman tuh tangan kita langsung ke dada aja, sambil kita mengucapkan melalui bahasa verbal dengan tangan kita. Tetap tangan kita itu jangan kita julurkan, tapi kita arahkan ke dada kita sebagai bentuk penghormatan kepada tamu ya. Jadi dari situ ya, tidak akan yang undangan datang itu menarik tangan kita ya. Tentu nggak mungkin ya, karena udah tahu ya, udah dikasih sinyal ya. Ya, karena orang nggak tahu ya kalau hal itu hal biasa ya, padahal itu tidak boleh ya dalam ajaran agama Islam. Tidak boleh berjabatan tangan yang bukan muhrimnya. Juga tidak boleh ada makanan dan minuman yang dilarang Islam, misalkan makanan yang haram, itu jangan sampai terjadi ya. Ya, tidak boleh. Itu udah jelas ya, tidak boleh, dilarang dalam Islam. Tidak ada hiburan yang mengandung maksiat ya, yang mengarah kepada kemusyrikan. Jadi jangan sampai, boleh-boleh aja kita hiburan ya. Ya namanya meresepsi pernikahan ya, tapi jangan sampai mengandung yang mengarah ke maksiatan atau mengarah kepada kemusyrikan. Jangan sampai ya, itu harus dihindari. Jangan sampai hal itu terjadi.
Juga tidak boleh ya, tidak ada perbuatan yang mengarah kepada hal yang mubazir. Misalkan nih kita makan ya berlebih-lebihan, jadi kita secukupnya. Undangan 1000 kita biasanya bisa mengira-ngira ya, undangan 1000 semana ya, jangan sampai yang terlalu berlebihan ya. Kalaupun nanti lebih, kita bisa bagikan kepada orang-orang ya, sehingga tidak dibuang, tidak mubazir. Atau bahkan juga undangan ya, jangan sampai kita udah menyendok nasi atau makanan ya, atau minum, mentang-mentang itu banyak makanan, kita semau maunya, nggak habis dibuang, terus kita ambil lagi yang lain. Jangan, itu tidak boleh di dalam ajaran Islam, itu namanya mubazir ya. Juga tidak memaksakan hal yang di luar kemampuan ya. Biasanya tuh kadang-kadang sampai dibela-belain tuh ngutang untuk resepsi. Jangan sampai itu di luar kemampuan. Giliran selesai resepsi, pengantinnya terlilit hutang. Jangan sampai ya, akhirnya hari bahagia yang tadinya bahagia setelah pernikahan menjadi suatu musibah, yang artinya hal itu karena memaksakan diri ya, tagih sana tagih sini, tagih uang tenda, tagih catering ya, karena itu memaksakan diri ya. Karena jangan mengharapkan sampai kita dapat undangan ya, undangan itu kita hanya minta doanya saja, sedangkan orangnya juga ya, yang undang itu hanya sekedar sedekah ya. Jadi kita tidak boleh, kita yang utama adalah mengharapkan kehadirannya, doa daripada orang yang diundang itu ya. Jadi jangan sampai kita niatkan salah niat ya, kita yang utama adalah minta doanya. Juga dilaksanakan seislami mungkin ya, baik dari sisi acaranya, udah makanannya juga ya tadi ya, berkaitan dengan resepsi tadi ya. Kita usahakan seislami mungkin, kita periksa lagi ya sebelum resepsi itu dijalankan ya atau dilaksanakan. Kita lihat lagi nih, kira-kira nih juga kadang-kadang pakaiannya ya, pagar ayunya, tamunya juga harus yang mencerminkan yang islami ya. Juga di dalam resepsi ini kita harus mengundang saudara ya, terutama saudara tetangga ya, di samping menjalin silaturahmi ya, kawan-kawan untuk mendoakannya ya. Jadi resepsi ini jangan sampai yang jauh-jauh diundang, saudara sama tetangga nggak diundang, itu jangan sampai terjadi hal yang demikian ya. Kalau kita nggak diundang, walaupun saudara itu tidak perlu ya, tidak perlu datang ya, karena tidak diperbolehkan ya apabila tidak diundang. Tapi kalau diundang adalah hukumnya wajib ya. Jadi di dalam resepsi pernikahan intinya itu harus mengandung nilai-nilai yang islami.